Berdasarkan nilai total yang kita lihat di sini, otomatis peserta kedua ini, Pak Ahmadi, nilainya lebih tinggi dibanding Pak Rizal. Namun Pak Ahmadi tidak bisa mengisi formasi tersebut karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar baik sekaligus kabar buruk mengenai hasil pengumuman seleksi P3K yang baru beberapa jam yang lalu diumumkan, teman-teman ya. Nah, di mana rekan-rekan juga bisa mengunduhnya atau melihat ya, melihat hasilnya di sini di hasil ujian tahap 2. Insya Allah sudah bisa dicek seperti itu. Dan di sini admin juga ingin kembali mengingatkan bahwa besok ya, ini 22 sampai dengan 24 Desember 2021 itu adalah masa sanggah 2 atau masa pengajuan sanggah. Jadi rekan-rekan yang akan mengajukan sanggah, silahkan ajukan sanggah. Dan nanti pengumumannya itu insya Allah 31 Desember. Jika memang ada perubahan, insya Allah statusnya akan berubah. Yang misalnya sebelumnya tidak lulus, mungkin akan menjadi lulus jika memang sanggahannya diterima. Namun di video kali ini admin akan membagikan informasi mengenai peserta yang tidak akan berubah status kelulusannya. Yang artinya jika teman-teman sudah mengecek hasil pengumuman dan dinyatakan lulus, insya Allah itu tidak akan berubah. Begitu pula peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus, sekalipun melakukan sanggah, tidak akan berubah statusnya menjadi lulus. Dalam artian dia akan disebut atau tetap dinyatakan tidak lulus. Jadi tidak ada perubahan status setelah pasca sanggah atau jawab sanggah, yaitu 31 Desember. Namun, sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan buat rekan-rekan yang ingin melakukan sanggah, silahkan cek video admin yang di sini. Di mana di sini ada 7 aturan dalam sanggah P3K Guru, dan peserta itu harus tahu aturannya sebelum melakukan sanggah tersebut. Oke, jika sudah, kita lanjut saja ke contohnya, teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil seleksi kompetensi 2 yang baru diumumkan beberapa jam yang lalu. Dan disinilah admin akan memperlihatkan contoh peserta yang akan tetap statusnya. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu provinsi yang admin unduh. Ini teman-teman ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada kelompok jabatan ahli pertama guru matematika, di mana di provinsi ini dibutuhkan 538 formasi. Kebetulan di sini ada lokasi formasi Seman 25 Pangkep. Nah, di Seman 25 Pangkep ini kebetulan dibutuhkan hanya ada satu. Ini hanya ada satu formasi, teman-teman ya. Hanya ada satu formasi. Nah, dari satu formasi ini dilamar oleh 2 orang. Kita bisa lihat di sini jumlah formasi 1, jumlah pesertanya 2, dan semuanya ikut. Nah, kebetulan yang di sini yang dibutuhkan hanya 1 dan pelamarnya ada 2, dan di sini kita lihat masing-masing mereka lulus. Nah, kita lihat dari peserta pertama, Haji Muhammad Rizal Ahmad SPD. Nilai tahap 2, ini format baru teman-teman ya. Tahap 2 nilai murninya cuma 160. Namun beliau di sini mendapatkan afirmasi usia sehingga berubah menjadi 235. 235 teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita lihat manajerialnya 83, sosiokulturalnya 93, wawancaranya 30, dan totalnya 441. Dan peserta kedua bernama Ahmadi SPD. Di sini dia juga peserta tahap 2. Artinya nilai yang muncul di sini adalah nilai tahap 2. Apakah beliau pernah ikut di tahap 1 atau tidak? Yang jelas nilai di sini adalah nilai yang tertinggi yang ada dimiliki oleh beliau. Nilai murninya 240. Ini juga 240 karena tidak ada afirmasi ya, kosong. Manajerial 84. Sosiokulturalnya juga 84. Wawancaranya 37 dan totalnya 445.
Berdasarkan nilai total yang kita lihat di sini, otomatis peserta kedua ini Pak Ahmadi nilainya lebih tinggi dibanding Pak Rizal. Namun Pak Ahmadi tidak bisa mengisi formasi tersebut karena kita bisa lihat di sini Pak Ahmadi itu lulus berdasarkan kategori 3. Nah, sedangkan Pak Muhammad Rizal ini lulus berdasarkan kategori 2. Nah, admin seringkali menjelaskan di video ini bahwa penentuan kelulusan itu berdasarkan P1 terlebih dahulu, P1 atau kategori 1. Nah, setelah kategori 1 ini, barulah dipilih berdasarkan kategori 2. Nah, jika masih ada sisa formasi dari kategori 2, barulah kategori 3. Dan kebetulan di sini tidak ada yang lulus P1, tidak ada yang lulus berdasarkan kategori 1. Nah, yang lulus mulai kategori 2 dan kategori 3. Sekalipun Pak Ahmadi ini melakukan sanggah karena nilainya lebih tinggi, sanggahannya tetap tidak diterima. Sanggahannya tetap tidak diterima, teman-teman ya. Karena beliau itu lulus P3. Ini nilainya lulus P3. Ini nilainya lulus P3, teman-teman ya. Nilai teknisnya. Seandainya beliau berhak mendapatkan afirmasi, misalnya di sini ada kode B, nah, otomatis di sini nilainya akan bertambah menjadi 315. Teman-teman ya, 315. Otomatis beliau akan lulus sebagai P1. Lulus P1 dan menggantikan Pak Muhammad Rizal. Namun jika tidak, maka percuma Pak Ahmadi ini melakukan sanggah karena beliau tetap tidak bisa diterima sanggahannya. Dan statusnya tetap lulus, tidak dapat mengisi formasi. Dan kabar baiknya, Pak Muhammad Rizal tetap dengan statusnya sebagai P2L, lulus dengan mengisi formasi. Jadi inilah dua status yang tidak akan berubah, teman-teman ya, sampai 31 Desember. 31 Desember, Pak Muhammad Rizal tetap lulus untuk mengisi formasi yang ada di sekolah ini, sekolah Seman 25, dan Pak Ahmadi tetap dinyatakan lulus namun tidak dapat mengisi formasi, dan beliau hanya bisa ikut pada seleksi P3K di tahap ketiga. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi inilah contoh kasus yang tidak akan berubah status kelulusannya pada saat pasca sanggah. Jadi jika teman-teman memiliki status seperti ini, sekalipun nilai saingannya lebih tinggi namun statusnya di sini P3, jangan khawatir karena rekan-rekan tidak akan tersingkirkan atau tergantikan begitu. Jadi inilah contoh peserta yang tidak akan berubah statusnya, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.